Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ya, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi yang ada di apotek. Gitu. Ya, jadi di apotek begitu banyaknya perbekalan farmasi yang ada di sana, tentunya harus harus ditata, harus disimpan agar supaya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan kemudian ketika disimpan dia tidak rusak ya, karena kan perbekalan farmasi yang ada di apotek pada saat kita beli bisa jadi barang tersebut tidak langsung habis, jadi butuh beberapa waktu untuk barang tersebut habis dibeli oleh pasien gitu ya. Oke, pengelolaan sediaan farmasi. Nah, kalau kita merujuk pada jenis sediaan yang ada di sana, termasuk pendanaan yang ada di apotek sana, tentunya akan berpengaruh terhadap perbekalan tersebut. Jadi ketersediaan ya obat yang beredar di Indonesia itu kan jumlahnya cukup banyak, besar sekali. Kalau 15.000 jenis ini kan tidak semua apotek mempunyai perbekalan farmasi dengan sejumlah sebanyak itu gitu ya. Bahkan rumah sakit pun belum tentu mempunyai sejumlah itu, tapi banyak, saking banyaknya maka harus dilakukan pengelolaan ya. Tentunya dengan sejumlah banyak itu, agar perbekalan farmasi dapat terkelola dengan baik, maka perlu upaya seleksi atau pemilihan yang disesuaikan dengan dana yang ada di apotek ya. Atas asas apa pemilihan tersebut? Yaitu atas asas kemanfaatan, atas asas keamanan, manfaat, dan ketersediaan ya. Jadi keamanan di perbekalan farmasi yang ada di apotek kita, kira-kira barang tersebut kalau disimpan terlalu lama menimbulkan berbahaya atau tidak, misalkan barang-barang yang mudah terbakar gitu ya. Kemudian manfaat, barang yang kita beli di apotek itu kira-kira memang dibutuhkan nggak dengan lingkungan apotek tersebut ya. Karena kalau pada saat kita melakukan perencanaan pengadaan obat yang ada di apotek, tentunya obat-obat yang beli disesuaikan dengan pola epidemiologi yang ada di lingkungan sekitar ya. Ketersediaan ini bisa jadi adalah ketersediaan dana juga, dan ketersediaan dari barang yang ingin kita beli. Karena bisa jadi yang kita beli A, cuman ternyata barang itu tidak ada, tapi harus ada substitusinya, apa yang kira-kira harus dibeli ya. Kemudian ya, ini ya yang saya linkkan ini ada medical aspek dan managerial aspek. Managerial aspek yang berhubungan dengan barang, kalau medical aspek yang berhubungan dengan pelayanan farmasi klinik ya. Jadi di dalam standar pelayanan kefarmasian kan ada pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Yang medical aspek itu masuk dalam pengelolaan pelayanan farmasi klinik ya. Kemudian ya, medical logistik management ya, manajemen logistik. Jadi pemilihan obat ke BPF ya, menyediakan atau melakukan pengadaan. Setelah barang diadakan kemudian disimpan ya, ditata dengan baik, terus kemudian dilakukan penggunaan atau use yang didistribusikan kepada pasien atau konsumen ya. Oke, begitu terus ya. Ini adalah siklus pengelolaan obat ya, drug management cycle, yang sudah sering kita bahas untuk pengelolaan perbekalan farmasi. Nah, ini poin penting. Pada saat kita melakukan tadi perencanaan sudah, pada saat kita melakukan penyimpanan sediaan farmasi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama,
berdasarkan sifat khusus obat. Barang yang mau kita simpan itu kira-kira dia mudah rusak nggak terhadap panas, ya, terpengaruh nggak terhadap suhu yang ada di lingkungan. Oleh sebab itu, pengaruh suhu penyimpanan, sifat mudah terbakar itu harus diperhatikan. Barang yang mudah terbakar jangan dijadikan satu dengan barang yang lain, gitu ya. Karena mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak menyebar ke perbekalan farmasi yang lain. Kemudian berdasarkan golongan obat, Anda semua sudah pada tahu bahwa obat-obat itu ada obat bebas sebatas, ya, obat keras, psikotropika, obat narkotika, ya. Ini tentunya masing-masing pada saat melakukan penyimpanan di apotek itu di penyusunannya berbeda, ya, ditata, disimpan dengan kondisi yang berbeda. Nah, di apotek barang-barang yang didisplay, yang ditaruh di depan, yang didisplay itu hanyalah obat-obat termasuk golongan obat bebas terbatas, ya, termasuk kosmetik di sana itu boleh didisplay di depan. Akan tetapi obat-obat yang bersifat obat keras, apalagi itu psikotropika dan narkotika, tidak boleh didisplay, harus ditaruh di lemari yang aman di belakang tempat peracikan obat, ya, di mana pasien atau konsumen tidak bisa mengakses sendiri untuk barang-barang tersebut, ya. Konsumen hanya boleh mengakses obat-obat yang sifatnya obat bebas terbatas, termasuk jamu di sana boleh. Nah, sekarang sudah banyak apotek-apotek yang mendisplay barangnya, pasien atau konsumen bisa mengambil sendiri, kemudian dibawa ke kasir untuk dihitung harganya, termasuk di sana nanti akan ada pelayanan informasi obat pada saat itu, ya. Kemudian berdasarkan jenis nama obat, ya, yang generik dijadikan satu, yang bermerek dagang dijadikan satu. Nah, untuk apa? Ini sebetulnya hanya untuk memudahkan saja proses pencarian, karena kadang pasien akan mencari obat-obat dengan merek-merek tertentu, maka kita akan tahu misalkan, saya mau beli saya mau beli asam mefenamat, ya. Asam mefenamat itu adalah termasuk obat wajib apotek yang boleh dibeli oleh pasien tanpa menggunakan resep, boleh. Jadi itu obat generik, ya, jadi bisa diambil oleh tenaga kefarmasian yang jadi satu dengan golongan generik, ya. Kalau dapat resep obat-obat bermerek, maka kita akan dengan mudah akan ketahuan, yang bermerek obat keras ada di sana letaknya, ya. Kemudian berdasarkan efek farmakologi, ya, maksudnya apa? Obat-obat untuk saluran pernafasan jadikan satu. Ini termasuk yang ada di display di depan dan yang ada di belakang, ya. Jadi yang untuk di display di depan kira-kira obat-obat flu, obat batuk dijadikan satu. Jamu-jamu dijadikan satu, ya. Kemudian obat-obat hipertensi yang ada di obat keras dijadikan satu. Obat-obat kardiovaskuler tadi, ya, dijadikan satu. Obat-obat antihistamin dijadikan satu. Nah, ini apa? Ini pada dasarnya adalah sama untuk memudahkan tenaga kefarmasian mencari, sekaligus ini wujud keprofesionalan pengetahuan dari tenaga kefarmasian kira-kira yang diresepkan ini termasuk golongan obat apa. Maka dengan mudah tenaga kefarmasian akan mencari barang itu letaknya di mana, ya. Berdasarkan bentuk sediaan, ini sudah jelas. Yang salep dijadikan satu, yang sirup dijadikan satu, kemudian yang bentuknya tablet dijadikan satu, obat yang tadi bentuknya suppositoria yang harus disimpan di almari pendingin misalkan dijadikan satu. Nah, ini bentuk sediaan. Alfabetis, nah jelas kalau sudah bentuk sediaan sudah, efek farmakologi sudah, jenis golongan obat sudah, maka tinggal diurutkan secara alfabetis, huruf A hingga huruf Z, ya.
Ya ini sama dalam hal untuk mempermudah mencari saja. Jadi tinggal mengurutkan letaknya di mana nanti untuk mempermudah. Kemudian setelah barang itu sudah ditempatkan di golongan di mana, ya penyusunannya seperti apa, sekarang tinggal menggunakan sistem FIFO atau FIFO. FIFO adalah berdasarkan prinsip first expired, first out. Apa maksudnya? Jadi apotek ketika melakukan pengadaan obat, barang itu datang di apotek, tapi masih ada barang yang lama di sana, di mana expirednya itu yang barang lama itu tinggal sebentar lagi expired, barang yang baru datang expirednya lebih panjang, maka barang yang expired ditaruh di paling belakang. Ya, pada saat ada pasien atau ada resep meminta obat tersebut, maka obat tinggal diambil yang expirednya pertama untuk dikeluarkan, yang expirednya terakhir dikeluarkan, begitu seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan namanya sistem berdasarkan FIFO, first in first out. First expired first out, ya. Nah, sekarang yang FIFO, first in first out adalah di mana barang yang datang terlebih dahulu, yang dari supplier ini ya, barang yang datang terlebih dahulu, maka barang tersebut yang pertama kali untuk dikeluarkan. Ya, jadi kalau barang dari supplier datang mengirimkan barang, ya kita tata. Seminggu kemudian ada barang lagi yang sama datang. Ya, padahal barang yang lama tadi belum habis. Maka apa? Pertama yang dimasukkan, maka pertama yang dikeluarkan. Ya. Kemudian apotek bisa mengkombinasi antara FIFO. Meskipun barang yang baru masuk itu, meskipun ada barang itu baru masuk, tapi belum tentu barang yang baru masuk apotek itu expirednya pertama. Belum tentu expirednya itu lebih cepat dibanding, lebih lama dibanding yang lebih yang cepat dibanding yang lama. Ya, misalkan barang kita beli paracetamol sirup, ya, beli di supplier A, ya, saat ini kita beli expirednya misalkan tahun September tahun 2021 misalkan, barang datang pertama, kemudian sebulan kemudian barang paracetamol sirup datang lagi, ya, ternyata barang tersebut expirednya adalah Juli 2021. Ya. Meskipun datangnya itu adalah terakhir, tapi kalau expirednya itu lebih dahulu dibanding yang pertama, maka itulah yang harus dikeluarkan. Ya, inilah sistem kombinasi penyimpanan. Oke. Kemudian tempat penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup rapat untuk obat yang sudah menguap. Ya, jelas. Kalau tidak nanti obat itu rusak, habis, ya. Alkohol gitu kan sudah menguap. Disimpan terlindung dari cahaya. Ya, obat-obat yang terdegradasi dengan cahaya, maka dia harus terhindar dari cahaya. Ya. Kemudian disimpan dengan zat pengering, penyerap lembab. Ya, jadi kalau barang-barang kita itu higroskopis, maka kita harus menambahkan bahan untuk penyerap lembab agar supaya tadi tidak rusak, tidak terhidrolisis yang akhirnya menjadi rusak. Disimpan pada suhu 15 sampai 30 derajat Celcius. Disimpan pada suhu 5 sampai 15 derajat Celcius. Nah, ini semua apotek harus mempunyai fasilitas tersebut. Manakala ingin menyediakan barang-barang yang sifatnya seperti itu, penyimpan usia tidak stabil dalam suhu yang tinggi, maka dia harus punya almari pendingin, ya, untuk penyimpanan. Ya, ada lagi ini khusus vaksin, suhunya paling dingin lagi, lebih dingin lagi. Jadi penyimpanannya harus lebih hati-hati. Kemudian prinsip penataan perbekalan farmasi. Ya, obat-obat golongan narkotika disimpan dalam ruangan peracikan di lemari khusus narkotika. Obat-obat narkotika tidak boleh dicampur dengan obat-obat lain. Jadi ada almari khusus untuk menyimpan narkotika dan di sana tentunya dilengkapi dengan kartu stok. Ya.
Nah, ini nanti akan dibahas sendiri khusus untuk narkotika psikotropika. Termasuk ini ya, psikotropika disimpan dalam ruangan peracikan di lemari khusus terpisah dengan sediaan farmasi yang lain. Obat golongan keras disimpan dalam ruangan peracikan dan dikelompokkan berdasarkan yang di depan tadi. Bentuknya, kemudian ada yang bentuk padat, bentuk semi padat, bentuk cair, bentuk injeksi, ya. Kemudian yang bisa jadi obat keras disimpan di almari pendingin, nah itu harus disimpan di sana. Ya. Obat-obat HV, OTC, ya, obat-obat open the counter, ya, disimpan di ruangan penjualan obat bebas di bagian depan perlu diperhatikan. Maksudnya bagaimana? Obat-obat HV, obat-obat OTC adalah obat-obat yang didisplay di depan. Pasien dapat mengakses langsung, dapat melihat secara langsung obat tersebut. Ya, tapi harus diperhatikan. Perhatikan bagaimana desain lemari, desain rak. Ya, secara estetik bagaimana? Tidak hanya sekedar barang itu dapat tertata, dapat disimpan, tapi harus melihat estetiknya. Coba kalau kita lihat sendiri, kalau kita berkunjung ke suatu apotek, kita akan melihat kira-kira penataannya bagus atau tidak, estetik atau tidak. Itu akan menimbulkan kenyamanan pasien untuk memilih atau bahkan ingin membeli tersebut. Ya, jangan sampai pasien ketika datang ke apotek kita terkesan bahwa kok apoteknya semerawut sekali, ya, tidak rapi penataannya. Ini yang kita hindari, ya. Seni keindahan yang menata, yang mendesain lemari akan menarik bagi konsumen. Layout, ya, susunan barang, ya, tanda petunjuk, tempat golongan obat sesuai dengan fungsinya. Nah, ini adalah seni. Setiap apotek mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tapi yang jelas di sini adalah semakin apotek itu mendesain penataan perbekalan farmasinya, tentunya di sini akan mampu meningkatkan kepuasan dari konsumen itu sendiri. Ya, prinsip pengelolaan obat-obat psikotropika dan narkotika. Nah, tadi ini sudah sedikit sebelumnya kita singgung pada pertemuan kita di administrasi perapotekan, dan nanti juga akan dibahas lagi khusus untuk obat-obat psikotropika dan narkotika. Ya, cara pemesanannya juga tadi sudah disampaikan menggunakan SP khusus, surat pesanan khusus untuk psikotropika dan narkotika. Cara penyimpanannya lemari khusus terpisah. Ya, penyerahannya dengan persyaratan dokumen peraturan. Ya, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dengan SP pesanan narkotika. Dokter, pasien dengan resep asli lengkap dengan alamat pasien dan alamat lengkap dokter. Maksudnya apa? Manakala obat narkotika tersebut mau diserahkan di apotek atau rumah sakit, ya, maka apotek atau rumah sakit tersebut harus memberikan SP-nya, surat pesanannya. Sementara kalau dokter, pasien, ya, untuk mendapatkan obat-obat psikotropika atau narkotika harus menggunakan resep. Ya, resep dari dokter, resep asli dari dokter. Ya, itu untuk psikotropika dan narkotika. Kenapa kalau nanti kira-kira boleh nggak menggunakan kopi resep? Asalkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik untuk kopi resep dan bisa ditelusuri dengan baik, khusus untuk psikotropika itu boleh didispensikan menggunakan kopi resep. Tapi ingat, kopi resepnya adalah khusus yang dia memang sebelumnya belum diserahkan. Ya, bisa jadi obat itu obat itu kosong, ya, akhirnya ketika kopi resep ditulis needed, ya, needed, belum diserahkan, atau resepnya sifatnya iter, ya, dapat diulang, maka psikotropika dia boleh didispensingkan lagi sejumlah iter yang tertulis di dalam resep tersebut. Nah, khusus yang narkotika tidak boleh diiter, ya, tidak boleh diiter. Kemudian cara pencatatan, ya, resep dipisah, buku catatan penggunaan narkotika psikotropika. Jadi apotek itu akan memisahkan secara periodik resep-resep yang ada obat-obat narkotika, ada resep-resep yang golongan psikotropika, dia akan dibendel sendiri dan disimpan di dalam
gudang penyimpanannya. Karena apa? Itu nanti setelah disimpan akan dimusnahkan 5 tahun kemudian. Ya. Cara pencatatan. Ya. Oke, tadi sudah cara laporan internal ke apotek dan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Cara pemusnahannya ada berita acara, sanksi dari sanksi. Ada berita acara dan saksi dari pemerintah. Ya, pemerintah di sini siapa? Ya, dari dinas kesehatan. Ya, ini layoutnya. Nah, saya pikir kalau ngomongin layout itu tergantung dari desain apotek itu sendiri, besar kecilnya apotek itu sendiri, dan kira-kira karena semakin pasien nyaman melihat desain apotek tersebut, maka kemungkinan untuk melakukan repeat order ke apotek kita juga akan semakin besar. Tapi kalau pasien itu tidak nyaman dengan kondisi apotek kita, bisa jadi konsumen akan pindah ke tempat lain. Ya, itu yang kita tidak inginkan. Pasien yang datang atau konsumen yang datang di apotek itu kita berharap dari sisi bisnis adalah harus kembali ke apotek. Kita menginginkan dapat kembali ke apotek kita kembali. Ya. Ada area parkir, ruangan pelayanan, ruangan tunggu, ruangan konsultasi, ya, obat-obat OTC. Bayangkan apotek kalau tidak ada area parkir, ya misalkan membawa kendaraan mobil, susah parkirnya, maka apotek pasien yang mau datang tidak jadi. Aduh, susah parkirnya, mending cari tempat lain apotek yang parkirnya lebih luas. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, kemudian ruangan tunggu juga. Pasien pada saat menebus obat, khususnya racikan, tentunya kan membutuhkan waktu untuk diracik obat tersebut. Akhirnya pasien menunggu. Nah, manakala ruang tunggunya nyaman, ya, tidak menimbulkan gerah, ya, ini pasien akan lebih nyaman duduk di sana. Oleh sebab itu beberapa apotek dia menyajikan apotek tersebut dengan layanan-layanan yang lain, ya, melakukan diversifikasi usaha. Jadi dia ada food courtnya misalkan di sebelah apoteknya. Nah, ini boleh jadi, ya. Jadi kalau ada yang menginginkan apotek Anda besok seperti itu, boleh-boleh saja. Ya, bagian dalam ruangan peracikan, ruangan kerja tenaga kefarmasian, ya, apoteker dan DTK, ruangan penyimpanan obat-obat etikal. Obat etikal itu adalah obat keras, ya. Kemudian narkotika, psikotropika, ya, bagian belakang, toilet dan dapur. Oke. Ini contoh-contoh apotek saja, ya. Tentunya Anda bisa melihat dimanapun itu. Ya, ini penataan. Ya, coba kita lihat. Penataan di sini tentunya akan berbeda kesannya. Obat yang ditata rapi, ya. Coba bandingkan dengan penataan yang seperti ini. Ya. Penataan yang seperti ini akan membuat pusing tenaga kefarmasian itu sendiri. Ya. Penataan ini akan membuat pusing sendiri tenaga kefarmasian. Karena sebagai itu semerawutnya, ya, tidak nyaman untuk bekerja. Ya. Ini juga, ya. Kalau kita melihatnya kan senang, ya, untuk melihat. Oke, itu demikian dari saya untuk pengelolaan perbekalan farmasi, ya. Kita lanjut dengan materi yang lain pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.